Pada episode kali ini, saya ingin berbicara tentang apakah agama-agama atau semua agama di dunia membawa orang pada keselamatan. Nah, saya akan membahas ini dari perspektif saya sebagai orang Katolik. Gereja sejak tahun 1965 setelah Konsili Vatikan kedua itu mengakui bahwa di luar gereja itu ada juga keselamatan. Jadi keselamatan itu juga ada misalnya di dalam agama Islam. Ya, kebetulan di belakang saya ini kan adalah Masjid Raya di Kota Pontianak. Jadi semua agama itu mengajarkan keselamatan. Ketika masih kecil, saya sering dengar di rumah atau juga di lingkungan pergaulan saya, biasanya dikatakan bahwa Tuhan itu berada di satu titik dan semua agama itu berada di berbagai titik di penjuru dunia ini, dan semuanya itu mengarah kepada titik di mana Tuhan berada. Jadi agama Katolik misalnya di sini, agama Islam di sini, agama Hindu, Buddha, dan berbagai agama di dunia lainnya, semuanya mengarahkan diri dan pandangan mereka kepada Yang Maha Kuasa, yakni Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa sering terjadi konflik antar agama di dunia? Padahal kan semua agama mengajarkan kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan yang merupakan citra dari Allah sendiri. Allah adalah kebenaran, Allah adalah cinta, Allah adalah kebijaksanaan, dan semua agama-agama itu ya mewartakan dan mengajarkan itu semua. Tapi pertanyaannya, sekali lagi saya ulangi, mengapa sering terjadi konflik, peperangan, permusuhan yang berbasiskan pada agama? Pertanyaan ini banyak dijawab oleh para pemikir, akademisi, pemuka agama, orang biasa. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menjawab dengan cara yang agak lain, yang mungkin bagi orang awam mereka tidak terbiasa mendengar jawaban seperti yang saya berikan pada saat ini. Jadi menurut saya, konflik agama yang terjadi di dunia atau konflik yang ditopengi oleh konflik beragama itu sebenarnya didasarkan pada konflik ekonomi politik. Nah, kalau kita lihat berbagai macam konflik yang terjadi di dunia, itu ujung-ujungnya adalah perebutan terhadap kekuasaan baik ekonomi maupun politik di dalam masyarakat. Nah, memang untuk orang awam yang tidak melihat dinamika ekonomi atau dinamika politik, mereka cenderung melihat konflik agama sebagai akibat dari perbedaan ideologi atau perbedaan ajaran agama. Padahal kalau orang itu ingin melihat latar sosioekonomi dan politik mengapa konflik itu terjadi, orang akan kaget bahwa sebenarnya konflik yang terjadi itu bersumber pada ketimpangan ekonomi, politik di dalam sebuah masyarakat. Jadi misalnya konflik yang terjadi di Ambon tahun 90-an akhir itu bukan sekedar konflik agama dalam tanda kutip, tapi beberapa riset yang saya baca itu mengungkapkan bahwa konflik itu ya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan politik di Maluku itu sendiri. Jadi memang di Maluku itu terjadi gap antara yang kaya dan yang miskin, terutama antara golongan yang Kristen dan yang Islam. Kalau berdasarkan pengamatan saya yang pernah mengunjungi Maluku beberapa kali, saya melihat seperti ini. Orang-orang yang tinggal di pesisir pantai yang kebetulan mayoritasnya adalah beragama Islam itu secara ekonomi mereka lebih baik kehidupannya dibandingkan orang-orang yang tinggal di pegunungan yang kebetulan mayoritasnya adalah orang Kristen. Dan orang-orang di
pegunungan ini secara ekonomi agak terbelakang. Ya, memang secara logis kita bisa lihat bahwa kemiskinan itu karena disebabkan oleh infrastruktur dan isolasi ya. Jadi orang-orang yang tinggal di pinggir pantai kan mereka lebih terbuka terhadap informasi, terhadap jaringan komunikasi dan perdagangan. Karena itu ya tidak heran kalau mereka lebih maju dibandingkan dengan teman-teman atau masyarakat Kristen yang mendominasi di daerah pegunungan. Dan selain itu, beberapa riset juga yang saya baca di Maluku itu mengatakan bahwa ada juga penetrasi para migran khususnya dari Sulawesi ke Maluku yang kebetulan adalah orang-orang beragama Islam, itu merebut sumber-sumber ekonomi di kota-kota besar di Ambon. Jadi misalnya para migran itu menguasai ekonomi informal di kota Ambon, Masohi, dan juga orang-orang itu termasuk para migran menguasai posisi di lembaga birokrasi dan politik. Dan karena seperti saya jelaskan tadi bahwa ekonomi adalah sumber kesenjangan atau sumber konflik, kesenjangan ekonomi adalah sumber konflik yang menyebabkan terjadinya konflik yang dalam tanda kutip dinilai sebagai konflik agama itu terrefleksi dalam kesenjangan birokrasi dan politik di kota besar di Maluku. Jadi pejabat birokrasi, pejabat politik, ya kebanyakan diduduki oleh orang-orang yang kebetulan beragama Muslim. Karena memang sistem politik di Indonesia kan lebih memberi jalan mulus kepada mereka yang memiliki fulus atau uang. Dan ya kebetulan orang Islam yang berada di kota Maluku pada akhir tahun 90-an, mereka ya lebih kaya secara ekonomi daripada orang Kristen yang berasal dari Maluku. Jadi konflik itu terjadi ya didasarkan pada kesenjangan ekonomi ini, dan kesenjangan ekonomi yang parah di mana saja termasuk di Maluku itu sangat mudah untuk dipicu sebuah konflik yang orang bisa menggelar itu sebagai konflik agama. Padahal itu adalah konflik ekonomi dan politik, yang mana orang terlibat dalam konflik karena mereka merasa tidak puas dengan situasi ekonomi yang mereka hadapi dalam masyarakat. Nah, jadi sebenarnya tidak ada konflik agama menurut saya berdasarkan penjelasan saya ini. Yang ada hanyalah konflik ekonomi politik. Konflik agama itu hanyalah topeng yang dipakai oleh orang-orang yang merebut kekuasaan ekonomi dan politik itu, seolah-olah yang menjadi persoalan di sini adalah agama. Padahal yang menjadi persoalan utama di sini adalah masalah ekonomi dan politik yang sebenarnya lebih memberikan manfaat lebih besar kepada golongan elit atau mereka yang memiliki modal, uang, dan kekuasaan. Jadi berdasarkan penjelasan saya yang panjang lebar ini, benar seperti yang saya katakan tadi bahwa semua agama di dunia itu mengajarkan keselamatan, kebijaksanaan, cinta. Karena apa? Karena agama-agama itu adalah jalan mulus menuju Allah yang Maha Kuasa. Jadi setelah Anda mendengar apa yang saya katakan ini atau saya jelaskan ini, Anda mungkin punya pendapat yang lain. Jika Anda punya pendapat yang lain, silakan Anda memberikan komentar atau kritik atau catatan tertentu terhadap penjelasan yang sudah saya berikan. Sampai jumpa di episode Percikan Api di keesokan hari. Mantap!